Cek untuk kasus 3, di mana pada kasus 3 ini dengan aktor, coach akan dimainkan oleh Bapak Aven, dan coachi oleh saya sendiri, Pak Aris, dan Bapak Fedin bertindak sebagai pengamat. Sehingga waktu sepenuhnya nanti Bapak Aven kita bisa bersiap untuk mulai Bapak Aven sebagai coach. Oke, siap. Aris, kenapa kamu berdiri di situ? Ayo, masuk. Oh, Pak Aven. Kebetulan saya mau bertemu Bapak di sini. Bisa saya minta bantuan sebentar, Kak Bapak? Saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak. Oh ya, tentu. Bapak juga kebetulan baru habis les dan nanti istirahat kedua baru Bapak mungkin akan masuk ke kelas 7. Ayo, kita bincang di ruang guru saja. Oh, baik, begini Pak. Belakangan ini, akhir-akhir ini, saya merasa tidak nyaman dengan satu mata pelajaran, Pak, Bapak. Oh ya, kalau boleh tahu, apa yang Aris ingin capai di akhir diskusi kita ini? Satu saja Bapak, saya hanya ingin supaya setelah diskusi ini saya bisa mendapat sebuah solusi dari masalah yang saat ini sedang saya hadapi Bapak. Oh ya, satu saja ya. Kalau boleh tahu, masalahnya apa kira-kira ya? Begini Bapak, saya kan bingung Pak, mengapa saya diperlakukan tidak adil oleh salah satu guru saya, guru mata pelajaran. Kira-kira ini apa yang harus saya lakukan Pak? Saya bingung ini. Oh, merasa diperlakukan tidak adil ya oleh guru-guru pelajaran. Kalau boleh tahu ya, kalau kamu mau berkenan ceritakan ke Bapak, apa yang kamu rasakan saat ini? Saya merasa diperlakukan tidak adil Pak oleh seorang guru ini. Oh, merasa tidak adil oleh seorang guru. Iya. Kira apa ya yang membuat perasaan Aris merasa tidak adil dari perlakuan guru tersebut? Begini Bapak Guru, guru tersebut kan dia membuka les privat di luar jam pembelajaran sekolah. Nah, sebagian besar murid di kelas ini kan mengikuti les privat itu, sementara saya kan tidak. Saya merasa tidak nyaman Bapak ketika guru tersebut selalu menyindirkan saya saat pembelajaran di kelas. Karena saya tidak ikut les privat. Begitu Bapak. Oh iya ya. Selain perasaan tidak nyaman itu mungkin ada hal-hal lain yang dirasakan? Iya Bapak, selain ini memang saya tidak nyaman. Saya merasa bahwa nilai saya juga diperlakukan tidak adil Bapak. Para murid yang mengikuti les privat dari guru ini, mereka mendapat nilai lebih bagus, lebih tinggi daripada saya. Mungkin saya tidak mengikuti les privat, sehingga saya mendapat nilai lebih rendah. Padahal sebelumnya saya selalu mendapat nilai yang tinggi di kelas ini Bapak. Oh iya ya. Jika Bapak boleh tahu juga ya, seperti apa ketidakadilan yang Aris maksudkan itu? Kalau boleh Aris cerita ke Bapak. Oh iya Bapak Aven, begini Bapak Guru. Rasanya saya sudah menjawab soal yang diberikan dengan benar pada saat saya mengikuti ulangan itu. Tapi mengapa nilai saya itu kok terus didapat nilai rendah terus ya Pak? Iya ya. Selama ini Aris mungkin pernah mengambil langkah apa ya dalam menghadapi masalah yang Aris hadapi? Memang selama ini ada langkah yang saya alami Bapak Guru.
Langkah itu saya sudah rajin belajar dan mengulangi pembelajaran yang didapat itu di sekolah, Pak. Jadi saya menduga-duga bahwa saya mendapat nilai kecil itu mungkin saja karena saya tidak ikut les privat dari guru tersebut, Ya, Pak. boleh, kita tunggu saja. Oh ya, hanya karena perasaan Aris bahwa karena tidak ikut les privat ya. Iya. Kalau menurut Aris, ya, kesempatan apa yang kamu miliki sekarang? Boleh sih Pak, tapi saya lihat sebelumnya mereka les privat ke guru tersebut. Saya selalu merasa nilai saya lebih tinggi. Namun setelah mereka les dan saya tidak mengikuti les privat, nilai saya kok malah lebih rendah lagi. Lebih kecil. Oh ya, ada penurunan ya. Iya, selalu nilainya lebih rendah. Oke. Kalau menurut Aris, apa kesempatan yang kamu miliki sekarang ini? Iya Pak, saya sebenarnya tadi berdiri di depan ruang guru itu berkeinginan menemui Bapak guru tersebut untuk mengkonfirmasi kembali dugaan saya ini apa benar atau tidak. Apakah saya punya hasil belajar yang rendah ini terpengaruh dari les privat atau tidak. Begitu Pak. Oh ya, terus mengapa tadi ragu-ragu mau melakukannya? Saya lihat tadi berdiri. Tapi Pak, saya merasa takut Pak, apalagi kami masih biasa-biasa begini, jadi takut mau menghadap itu Pak Guru. Nanti saya dimarahi lagi, begitu cubit, dicewer lagi. Itulah mengapa saya ragu-ragu menemui guru tersebut. Berarti Aris pernah ya dimarahi guru-guru itu karena masalah gitu? Guru, memangnya guru Bapak sih tidak, dia kalau mau memarahi kami juga secara sering-sering juga tidak. Pada saat menjelaskan juga bagus dia itu orangnya, dan saya senang juga mendengar pelajaran bersama ini Bapak Guru itu. Nah, kalau begitu kenapa tidak mencoba saja? Itu akan membantu menyelesaikan masalah yang Aris hadapi. Iya benar juga ya Pak, namun harus saya coba menemukan guru tersebut tadi. Bagus, lihat yang bagus. Ya, halo. Setelah kamu bertemu guru yang bersangkutan, apa yang Iris ingin sampaikan ke gurunya? Iya Pak, kalau yang bisa saya sampaikan, palingan saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les, kemudian les privat. Kemudian saya juga akan bertanya kepada Bapak Guru tersebut, apa itu ketika saya tidak mengikuti les, apakah berpengaruh terhadap nilai saya di kelas? Nah, selain itu juga saya ingin mengkonfirmasi kembali alasan saya terus-terus mendapat nilai yang kecil atau rendah, Pak. Bagus, Aris. Bapak senang. Ya. Ayo, coba kamu lakukan seperti yang kamu ungkapkan tadi. Selain itu, apa kekuatan yang Aris miliki sehingga Aris merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut tes? Oh iya Pak, begini. Saya sebelumnya dari kelas 7 dulu itu selalu menjadi juara kelas. Saya jadi pintar Pak dulu itu. Selain itu saya juga yakin dengan hasil belajar saya yang rajin ini. Dan saya selalu mengulang pembelajaran yang saya dapat di sekolah itu belajar kembali di rumah untuk mengulangi, membuat review-review pembelajaran. Saya juga sering mencari sumber-sumber dari internet, juga ada juga yang saya bertanya langsung melalui sumber lokal. Saya bisa bertemu narasumber ini untuk mencari tahu ilmu-ilmu atau pelajaran yang sudah disampaikan oleh Bapak Guru tersebut. Ternyata saat saya berada akhir-akhir ini, saya dipanggil untuk masuk ke sebuah tim pertandingan olahraga. Dan saya mengalami kesulitan belajar karena saya harus membagi waktu untuk 2 kegiatan yang secara rutin dilakukan latihan.
sehingga saya harus bolak-balik untuk ikut kegiatan latihan dari tempat latihan untuk olahraga, dan juga saya harus dari rumah ke sekolah untuk belajar. Nah, ini yang jadi permasalahan saya, Pak. Oh ya. Apakah Aris yakin bahwa kegiatan-kegiatan itu yang mempengaruhi belajar Aris? Sepertinya iya, Pak. Rupanya benar begitu. Saya menjadi kurang maksimal dalam belajar itu karena saya di rumah itu sudah sedikit lelah dan merasa kecapean begitu karena saya menghabiskan waktu dengan banyak aktivitas setelah jam pembelajaran di kelas, Bapak. Oh ya. Coba Aris pikir-pikir kembali ya dari yang turun tadi itu ya. Apakah benar disebabkan karena tidak ikut les atau karena kurang belajar? Iya, benar juga, Pak. Mungkin karena saya tidak terlalu fokus dengan belajar saya selama ini. Oh ya. Jadi menurut Aris, apa yang bisa Aris lakukan sekarang? Saya sih tetap akan bertanya juga kepada guru tersebut, Pak, untuk memastikan dugaan saya selama ini. Jangan-jangan bisa benar juga. Selain itu, saya akan mencoba membuat sebuah jadwal secara baik, sehingga saya tetap melakukan kegiatan ini dengan tetap membagi waktu yang baik, di mana kegiatan olahraga dan juga kegiatan untuk belajar rutinitas saya di rumah dan di sekolah. Saya juga akan meminta bantuan juga dengan teman saya yang kebetulan dia mengikuti les privat. Teman saya itu Anton, dia akan teman sebangku, kami teman akrab. Dia akan membantu saya ketika dia mungkin ada dapat pelajaran saat privat, dia bisa menyampaikan juga kepada saya. Anton juga ada teman baik saya, dia pasti bersedia untuk membantu saya, Bapak. Oke, salut ya. Ada usaha yang bagus ya. Saya yakin dan saya percaya solusi itu cukup bagus ya untuk Aris lakukan ya. Terus ada lagi kah yang akan kamu lakukan? Nah, begini, Pak. Untuk rencana saya selanjutnya begini. Yang pertama itu saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut. Guru ini saya akan kembali mengkonfirmasikan kebenaran atas dugaan yang saya alami selama ini. Hal yang kedua yang perlu saya lakukan adalah juga bahwa saya bisa mengkonfirmasi jawaban atas tes ulangan atau tes lisan harian di kelas saya itu, Pak. Yang ketiga, saya juga membuat jadwal kegiatan untuk mengatur belajar dan latihan saya. Saya juga meminta bantuan dari teman saya Anton ini supaya dia bisa sedikit membagikan ilmu pelajaran yang dia ikut sewaktu dia mengikuti privat kepada saya. Dan saya sungguh yakin teman Anton ini akan membantu saya dalam belajar ini. Wow, bagus sekali ya. Bapak sangat senang mendengar rencana itu. Komitmennya Aris, apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Nah, itu dia, Bapak. Rupanya saya sudah berkomitmen. Nanti besok pagi saya mencoba memberanikan diri untuk menemui Bapak Guru ini. Dan saya secara terbuka saya akan menyampaikan ke Bapak Guru ini bahwa saya mendapat hal-hal yang tidak terlalu memuaskan tadi, seperti nilai yang rendah, juga kemungkinan bahwa saya tidak mengikuti privat dan dia memberikan nilai yang rendah. Ini yang akan saya konfirmasikan besok untuk bertemu beliau. Oh, oke. Apa perlu orang lain yang akan Aris mintai bantuan supaya komitmen Aris ini bisa terlaksana? Iya, setidaknya saya juga membutuhkan bantuan dari orang lain, di mana saya bisa minta bantuan dengan teman saya Anton, karena dia adalah teman dekat saya, sahabat yang baik dengan saya. Kami dua sudah sering baku bantu, sehingga saya minta bantuan dia untuk
menemani saya sekaligus begitu untuk bersama-sama dengan dia pergi ke Bapak Guru ini untuk memberitahu, mendapat konfirmasi dengan Bapak Guru tersebut. Nah, selain itu juga bisa saling membantu kami berdua dalam hal belajar, baik di sekolah maupun di rumah nanti, begitu Bapak. Oke, anak Naris, keren sekali ya. Terus terang, Bapak sangat takjub. Karena menurut Bapak itulah yang terbaik untuk anakku Naris lakukan, mengatasi masalah yang selama ini anak Naris hadapi. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak, Bapak Afen, Bapak Guruku sudah bisa memberikan waktu, meluangkan waktu untuk bisa mendengarkan cerita bersama saya, ngobrol-ngobrol bersama saya. Walaupun udara siang hari ini sedikit agak panas, tapi saya sangat bangga dengan Bapak Guru, Bapak Afen saya ini yang cukup membantu saya dalam berdiskusi pada siang hari ini. Jadi saya juga mau pamit Bapak Guru, soalnya tanda bel sudah bunyi ini, saya harus masuk kelas untuk ikut les dengan di kelas nanti. Oke, sama-sama Aris. Bapak juga akan mengajar di kelas selanjutnya. Sampai bertemu. Iya, terima kasih. Mari, monggo. Saya kembalikan. Baik, sudah. Saya coba sebagai pengamat terhadap praktek yang sudah dibuat oleh rekan berdua. Sudah sangat bagus. Kita mulai dengan langkah model Tirta yang coba dikemukakan oleh rekan berdua. Model Tirta itu sudah cukup dipahami oleh rekan berdua. Ada komunikasi asertif yang luar biasa yang coba dikemukakan oleh rekan berdua. Karena saya punya waktu masih banyak, karena tadi 22 menit, 8 menit saya coba berkomentar untuk menggenapi waktu yang ada. Ada tahap-tahap grow, GROOW sudah mulai nampak, mulai dari goal, quality, option, will juga diterapkan secara nyata dalam diskusi kita, dalam diskusi antara Pak Apollinaris dan Pak menjalankan praktek model Tirta ini. Baik, saya coba mulai pertama berkaitan dengan tujuan yang disampaikan tadi nampak. Saya perhatikan, saya coba mendengar dan memperhatikan itu ada pada keinginan dari Kutsi, Pak Aris, untuk mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi. Itu tujuan dari diskusi antara rekan berdua tadi. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Banyak sekali langkah-langkah yang coba dibuat dengan mengajukan pertanyaan dan juga umpan balik yang sangat signifikan dari Coach Pak Aris terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Coach Pak Afen. Cukup banyak pertanyaan yang ada kaitan dengan identifikasi masalah ini, sehingga waktu menyelesaikannya untuk langkah-langkah selanjutnya Pak Afen sudah sangat baik dalam menerapkan untuk penyelesaiannya. Saya tangkap di bagian terakhir dari identifikasi yang begitu banyak dan cara-cara menyelesaikannya, langkah konkret yang disampaikan oleh Kutsi, oleh Pak Aris adalah berusaha memberanikan diri bertemu kembali dengan Pak Guru. Langkah selanjutnya membuat jadwal pelajaran. Terus ada kolaborasi dengan rekan
rekannya Anton yang juga yang mengikuti privat. Itu bagian dari rencana tindak nyata dari Kutsi Pak Aris yang coba disampaikannya. Terus pada poin tanggung jawab itu ada komitmen dari Kutsi atau Pak Aris untuk coba merealisasikan rencana-rencana yang ada. Dan pada tahap terakhir ada penutup yang semacam masalah yang dihadapi oleh Kutsi Pak Aris terselesaikan karena diskusi yang singkat 20 lebih menit ini sangat bermanfaat untuk praktek Pak Aris dan Pak Aven. Terima kasih teman-teman. Itu saja beberapa tanggapan saya terhadap apa yang disampaikan ini. Waktu saya lagi 2 menit untuk saya. Baik, saya coba menambah sedikit berkaitan dengan diidentifikasi masalah. Saya sepakat setuju dengan Bapak berdua, teman berdua, yang coba menggali masalah oleh Kuts supaya ketika masalah itu digali dan mendapat penyelesaian yang baik, langkah-langkah yang baik, itu bisa membawa kepada satu titik perubahan. Benar bahwa Pak Kuts ini tidak tampil sebagai seorang mentor. Dia tidak menjelaskan berdasarkan pengalamannya, tapi berusaha tampil sebagai coach, memberi coaching untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Walaupun posisi Pak Aven sebagai guru yang berpengalaman, tapi berusaha untuk memberi hal yang positif kepada coaching supaya bisa bertanggung jawab dengan seluruh rencana tindakan-tindakan yang pernah dia buat berkaitan dengan kegiatan di kelas, keadaan batinnya, masalah yang dihadapinya terhadap guru privat dan penilaiannya. Itu 1-2 masukan, ya saya kira waktu saya pas untuk rekan berdua. Terima kasih, selamat sore semua. Selamat sore semuanya. Kelompok 3 sudah selesai rupanya.